Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita. Ya, sebelum tadi saya punya PR yang belum kejawab tentang wakaf ya. Hukum asal wakaf itu nggak boleh dijual belikan. La yuba'u wa la yuhabu, kata Rasul kepada Umar. Wakaf itu nggak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Dan juga dari sisi amanah, bahwasanya wakaf itu ya sesuai dengan amanah, kan begitu. Orang mewakafkan ke masjid, maka berarti harus dipakai untuk masjid, karena namanya wakaf. Kalau antum palingkan kepada yang lain, itu berarti tidak sesuai dengan apa? Amanah. Cuma ada satu keadaan yang para ulama berbeda pendapat antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, yaitu wakaf dialihkan kepada yang lebih bermanfaat. Jadi kalau wakafnya si A, misal contoh ini untuk para orang miskin, misal contoh, amanahnya kan duit ini apa? Diberikan kepada orang-orang miskin sesuai dengan amanah, kan misal contoh. Boleh nggak dialihkan kepada para penuntut ilmu, misal contoh? Maka hukum asal tidak boleh dialihkan, karena sesuai dengan apa? Amanah, akad amanahnya itu begitu. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan boleh dialihkan kepada yang lain. Boleh dialihkan kepada yang lain, tapi harus lebih bermanfaat daripada akad pertama. Karena tujuan orang yang berakad tidak ada lain kecuali apa? Pengen banyak manfaat. Nah, sedangkan diberikan kepada orang fakir ini kayaknya kurang manfaat. Dikasih mereka paling malas sholat, malas apa? Terus gitulah, pokoknya nggak ada manfaatnya lah begitu. Sedangkan walaupun akad awalnya adalah untuk orang-orang miskin, misal contoh kan. Ya, sedangkan para pelajar ini nggak ada orang miskin, ada orang miskin enak ya. Atau orang miskin yang tidak orang miskin gitu aja lah, orang miskin nggak ada. Nah, penuntut ilmu kebetulan ya kalau miskin sih nggak gitu kan. Tapi butuh gitu ya. Butuh digratisin gitu ya. Maka ini gimana kayak gini kan? Fal jawab, ada dua pendapat di antara para ulama. Saya condong pendapat kedua, yaitu boleh. Kok aneh ya? Gak sesuai dengan amanah. Alasan kami adalah sebuah hadis. Ada pernah seorang sahabat, dia bernadar untuk iktikaf di Masjidil Aqsa. Nabi alaihi salatu wasallam i'takifuna, i'tikaf aja di sini di Masjid Haram, di Haram. Nah, dijadikan istinbat oleh para ulama karena di Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram lebih baik mana? Padahal dia nadarnya di Masjid Aqsa. Maka dialihkan oleh Nabi kepada yang lebih utama. Begitu pula tanah wakaf. Tanah wakaf nggak boleh dijual belikan. Akan tetapi di saat wakaf itu tidak berfungsi, misal contoh, dia wakaf tanah, tapi nggak berfungsi, apalagi di sekitarnya nggak boleh dibikin pondok, nggak boleh dibikin masjid. Kalau kita biarkan begitu, kasihan orang yang
wakaf. Maka ketika ada maslahat yang lebih besar, maka boleh dijual kemudian diganti ke tempat yang lain. Diganti di tempat yang lain, nah itu pembahasan ulang. Kalau duitnya cukup, kalau duitnya lebih, duit ini dikemanakan ini? Tapi kayak cukup huru ya. Oke lah, kalau kurang ditambahin lebih enak ya. Ini kalau lebih, gimana duitnya yang lebih ini? Maka kaidah pertama, peruntukkan untuk apa? Untuk masjid. Kalau nggak memungkinkan, alihkan ke tempat yang lain yang itu sama digunakan untuk masjid. Itulah pendapat yang paling kuat, wallahu taala alam. Berarti boleh jual wakaf? Boleh nggak? Boleh di keadaan tertentu. Apa itu? Ketika apa? Nah, kemaslahatannya lebih baik. Kalau di tempat itu enggak, masalah sudah enggak ada. Kalau antum berpendapat enggak boleh, enggak fungsi itu wakafnya. Sedangkan orang wakaf akan jalan kalau udah dipakai. Wakaf tanah, jarno tanah tok dibiarin tanah tok. Walaupun ketika dia menyerahkan udah dapat pahala jelas, tapi apakah mengalir? Enggak dipakai, kok mengalir bagaimana? Maka tujuan maksud daripada orang wakaf supaya apa? Mengalir pahala. Maka dengan menimbang hadis tadi dan tujuan wakaf dan hikmah dari wakaf, maka boleh dialihkan kepada yang lebih baik. Bisa dipahami? Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan terkait dengan penjelasan kita dari awal sampai akhir? Diam itu menunjukkan paham semuanya ya. Menunjukkan paham semuanya atau nggak paham ini? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Ya. Kaidah asal sejenis. Nggak bisa enggak. Karena awal dia wakaf tanah untuk masjid. Alihkan kepada tanah untuk masjid. Kaidah asal. Karena kita nggak boleh menyelisihi akad awal. Andai kata ini mobil, untuk mobil, pakai untuk para tulabul ilm. Tapi mobil waktu itu antum melihat gak ada maslahatnya, ya kan? Kira-kira apa? Ini mobil rusak-rusak wae. Wakaf kan berarti orang dijual bi. Ini rusak-rusak ngetok duit terus. Bicara nih dijual, dialihkan mobil yang lebih baik dengan tidak menambahi duit iso. Ya andai kata Innova rusak wae, ganti di bawahnya tapi baru. Apa ya baru ya? Innova, Cherry atau Cherry, Avanza atau apalah. Begitu ya Pak. Jadi cara mainnya begitu. Alihkan ke mobil dulu karena memang akadnya mau mobil. Kalau ketika mobil ini gak dipakai, mobil ini sudah, waduh nggak bisa ini, amanahnya orang kayak gimana ini? Kira-kira alihkan yang itu lebih bermanfaat. Misal contoh dibikin apalah begitu kan. Walaupun menyelisih akad, tapi kan ini untuk apa mobil sudah gak dipakai? Ya kan? Gak dipakai terus diapain? Coba dialihkan kepada yang lebih bermanfaat supaya mengalir pahala itu kepada yang mewakaf. Paham? Jelas? Baik. Hati-hati para pewakaf. Nazir hati-hati karena ini suka amanah, akad amanah berat. Enggak hanya minta proposal aja, tapi nggak ada muridnya, nggak ada apanya, hati-hati.
Proposal ketika dibutuhkan, jangan ketika nggak dibutuhkan. Proposal aja, kasihan nanti yang bersedekah. Mafhum insyaallah. Terkait dengan pelajaran-pelajaran yang lain, paham semuanya? Ada pertanyaan? Ya. GoPay. Kembali kepada pembahasan GoPay. GoPay, ikhwanana barakallahu fik. Permasalahan pokok pada GoPay adalah ke depositnya. Ketika Anda deposit kepada perusahaan GoPay, kemudian ada diskon dari deposit Anda, maka hukum diskon ini apa? Untuk mengatakan boleh atau tidak boleh, kita kembali kepada asal muasal deposit kita itu akadnya apa, itu penting. Paham insyaallah? Apakah deposit itu adalah kita ngutangin perusahaan GoPay, atau kita hanya apa? Menitipkan ke perusahaan GoPay, atau kita transaksi beli kepada perusahaan GoPay atau apa? Ini yang menjadi poin perbedaan rame di antara para teman-teman yang lain. Kembali ke sini. Untuk menghukumi boleh atau nggak boleh, kita pakai kaidah at-tasawwur far'un 'anil hukmi. Mempunyai bayangan itu cabang dari hukum. Kalau kita tidak punya bayangan, Anda nggak bakal bisa menghukumi. Gimana cara bayangannya? Akad Anda dengan perusahaan GoPay itu, deposit itu apa akadnya? Ini yang menjadi poros sorotannya orang-orang. Ada yang mengatakan itu adalah utang. Jadi Anda itu kaya, ngutangi GoPay, perusahaan GoPay, kaya pol tentunya, sampai iso ngutangi perusahaan GoPay. Nah, ketika antum ngutangin, maka ada diskon manfaat dari utang piutang. Maka di sini hukumnya riba. Kalau antum namai ngutangin. Tapi kalau antum akadnya adalah nitip kepada perusahaan GoPay, nitip perusahaan GoPay, Pak GoPay nitip, kan? Antum akan pakai di saat Anda butuhkan. Jelas? Maka diskon dari apa? Dari perusahaan itu nggak apa-apa. Jikalau ada komentar, mana ada suatu perusahaan mengumpulkan duit, ya kan? Mengumpulkan duit. Perusahaan itu kan pengennya kan kayak bank. Cuma untuk bikin bank itu susah sekali. Butuh ini, butuh itu, butuh itu. Perizinannya juga repot. Maka bagaimana caranya dia mengumpulkan uangnya rakyat? Dengan cara aplikasi inilah dia bisa menggunakan uangnya rakyat. Bukan menggunakan simpan, menyimpan uangnya rakyat. Maka dia pakailah aplikasi daka wadaka macam-macam. Paham insyaallah? Nah, gimana yang paling kuat? Yang paling kuat adalah kita harus tahu hakikat akad deposit itu. Bagi yang mengatakan itu utang, benar, tidak salah kalau diskonnya menjadi riba. Bagi yang mengatakan itu akad wadiah, diskonnya menjadi boleh karena nggak ada larangan. Nah, untuk tahu apakah itu adalah deposit adalah ngutangin ataukah itu adalah wadiah, yuk harus tahu akadnya. Akad apa itu? Tertulis bainaka wa baina perusahaan. Itu biasanya. Nah, terakhir kami waktu ngisi daurah di Jogja, ada teman ngasih tahu sebuah lembaran dari akad yang dilakukan oleh
pihak mereka dengan dengan perusahaan itu, yang saya ingat sekali intinya dari akad itu, uang deposit ini kami nggak pakai sama sekali. Itu makna kalamnya. Berarti ini sebuah penjelasan atau sebuah kejelasan, sebuah bukti. Berarti akad dia kepada akad deposit itu tidak ada lain kecuali hanya penitipan aja, penitipan saja. Nah, kemudian kalau ada komentar, masa ada diskon, tidak ada pengambilan manfaat sebelumnya? Ya akhi, kita nggak terlalu dalam bab itu kan. Diskon, adanya diskon bisa jadi dia dapat keuntungan dari yang lain. Dengan engkau ikut deposit, maka dia dapat keuntungan dari aplikasi. Atau dia dapat keuntungan karena apa? Karena diskon itu sebagai penyemangat aja, penyemangat supaya orang itu ikut andil di situ terus menerus, pelaris sebuah sebuah gaya bisnis baru gitu kan, dengan adanya diskon supaya orang itu lebih semangat untuk masuk di dalamnya. Banyak hal. Jadi kita nggak perlu terlalu dalam mensikapi yang demikian itu. Insya Allah. Kayak kasus serba seru. Semua serba seru itu kan sebuah transaksi. Ini supaya kita paham, kita nggak terlalu mendalam-dalam dalam urusan orang kan. Akad serba seru itu modelnya adalah ada barang satu, harganya 500.000 atau 1 juta atau 5 juta, bahkan bisa 300-an juta. Barang ini akan diundi, siapa yang mau beli dengan harga 5.000. 5.000 bisa dibeli, bisa beli mobil harga 300 juta, bayangkan. Tapi nanti diundi. Jelas ini, semua orang akan transfer ke rekening itu. Bayangkan andai kata 5.000 kali berapa? Kali 10 juta berapa itu? 5M atau 5M? Iya enggak, 5M. Gede duit itu, enggak MM, enggak hanya jutaan MM, bahkan bisa nanti semiliatan. Tapi diundi nantinya. Baik. Akad ini sebagian teman berpendapat itu hukumnya haram. Dengan alasan itu penipuan. Kok bisa penipuan? Karena itu penipuan dari perusahaan. Kok bisa? Karena ketika perusahaan itu uang masuk, keluar masuk itu besar, maka itu peluang emas bagi sebuah perusahaan. Ya kan? Ketika perusahaan itu uang masuk itu terkenal, oh berarti masya Allah akan dimuliakan, orang bahkan melirik, uang masya Allah ini besar sekali orang ini. Karena itu katanya. Padahal itu kan uangnya orang gitu kan. Yang masuk itu kan uang, bukan uang perusahaan. Tapi yang penting uang masuk ke perusahaan dulu, nanti dikembalikan, itu nggak ada masalah. Yang penting uang ada di ATM perusahaan. Ya gitu. Itu penipuan katanya. Dari situ nggak boleh. Kita tidak melihat itu penipuan atau nggak penipuannya. Biarin itu urusan perusahaan. Tapi yang kita akadnya ini benar apa salah? Nah, akad, hukum kaidah akad jual beli kan boleh-boleh aja kan gitu kan. Dari sisi mana itu dilanggar kan gitu. Bukan melihat pihak perusahaan itu membujukin kita itu harus gak usah dilihat. Ngapain lihat kayak gitu kan? Kita lihatnya adalah pada poin permasalahan. Akad ini boleh apa enggak kan gitu. Yang nampak bagi saya nggak ada masalah. Nggak ada sisi larangan. Sisi apa larangannya? Ada bentuk gharar. Gharar dari sisi apa? Diundi. Ya orang ngerti itu diundi kok. Namanya satu barang akan diundi dan duit itu akan apa? Dikembalikan. Kalau ada kata nggak dapat, dikembalikan. Sehingga tidak ada yang namanya judi di situ. Kecuali kalau nggak dapat duitnya nggak dikembalikan, namanya judi.
Mafhum insyaallah? Jelas. Jadi artinya kita nggak perlu lihat anunya orang. Kayak kita melihatnya hukum akad zat permasalahan tadi. Ya. Hah? Uang invest dari mana? Dari mana? Oh, lama malah bagus sekali. Bakar, bakar uang. Dari Pemda tadi. Nggak mesti juga. Tidak untung. Masya Allah. Ya, alhamdulillah malah lebih lagi kan. Jadi teman-teman membayangkan GoPay, perusahaan GoPay dengan deposit yang ada, lalu ada diskon, bayangannya kan ini duit ini terkumpul untuk apain? Keuntungan dari mana kan begitu? Padahal wong nitip duit saja dengan dia mengumpulkan duitnya orang terkumpul itu saja sudah dapat keuntungan. Maka diskon bisa jadi dapat keuntungan dari situ. Bisa jadi itu. Tambah lagi tambahan, ini adalah diskon itu dapatin investor yang ada. Jadi nggak ada kaitannya dengan duit antum tuh, nggak ada kaitannya. Malah lebih jelas lagi tentang bolehnya apa? Bolehnya GoPay. Alhamdulillah. Makanya kan jadi tidak salah, maksudnya tidak salah akan dihukumi riba karena hukum riba itu karena dia pahami deposit adalah utang kan gitu masalahnya. Kan nggak salah, sing salah apa? Tasawur itu menentukan hukum. Contoh kita nanya ke Syekh begini. Jawabannya Syekh, tasawurnya Syekh sesuai dengan soal. Realitanya belum mesti. Nah itu kan ya tinggal yang gambarkan ini siapa kan gitu kan. Makanya ketika kalau nanya Syekh, kita tuntut mana pertanyaannya biar kita paham jawaban ini karena pertanyaannya begini kan gitu. Kadang-kadang teman-teman itu nggak nyebutin pertanyaannya kan gitu masalahnya. Kan begitu. Tolong deh. Apalagi membahas masalah orang. Syekh fulan. Syekh akan jawab karena Syekh mana tahu tentang kita. Ya enggak? Dia akan jawab karena ada masukan ke dia. Siapa yang ngasih masukan? Nah, itu masalahnya. Maaf insyaallah. Baik. Sudah enggak ada yang lain? Ya.
Asuransi, makanya kita harus belajar tentang apa kaidah qimar atau hampir mirip dengan gharar. Dengan kita tahu ini, kita akan tahu asuransi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi kalau asuransi itu bentuknya kayak qimar, ada ghanim, ada maghnum, ada untung dan ada rugi, maka itu berarti kaidahnya persis dengan kayak qimar. Contoh, asuransi mobil. Asuransi mobil Anda mengeluarkan duit, ya kan? Ketika mobil itu nggak ada kecelakaan, kemanakah duit ini? Hilang kan? Rugi. Ketika ada kecelakaan, Anda kemana? Ada untung. Asuransi jiwa, antum bayar setiap hari. Ya, ketika ada kecelakaan Anda dapat asuransi itu. Kalau nggak dapat, kemana duit itu? Hilang. Berarti Anda bisa untung, Anda bisa rugi. Ini namanya kaidah judi. Jelas? Baik. Poin kedua, makanya BPJS. Saya condong BPJS ada 3 macam. BPJS yang diistilahkan adalah kartu miskin, yang dia tidak mengeluarkan apa? Uang sama sekali. Pada boleh. Nikmat yang kita bisa rasakan dari pemerintah membantu kepada orang-orang miskin dengan gratis. Ada BPJS dari perusahaan yang mana ditarik setiap pegawai per bulannya untuk apa? BPJS dia. Maka ini sama dengan qimar. Ketika dia nggak sakit, kemanakah duit itu? Itu hasil gaji dia, hasil duitnya dia, hasil duitnya dia. Kemanakah ini duitnya? Kalau gini gimana Ustaz? Duit saya mau nggak mau, saya di perusahaan udah masuk BPJS. Lalu saya sakit, maka jawabannya mudah. Ambil aja BPJS yang antum pakai sesuai uangmu. Berapa uangmu di situ? Ya, dihitung aja. Kalau kurang, bayar, karena itu bukan hak kamu. Mafhum? Ketiga, BPJS yang ada di masyarakat. Praktekkan dengan kaidah qimar. Kita nggak usah berpatokan masing-masing person itu membantu. Tanya dengan jujur kepada masyarakat. Awakmu melu BPJS itu pengen bantu wong apa karena jogone kamu sakit, jagani kamu sakit. Ikhwan, orang itu semuanya masyarakat yang ada itu jagani kalau sakit, maka dia mengeluarkan duit itu. Permasalahannya kita nggak usah bahas ke negara dulu, ini hukumnya dulu. Kalau pemerintah maksa kita, apa boleh buat kan? Bab lain. Kita bukan membahas kepada pemerintah semoga Allah menjaganya, bukan itu kita bahas. Tapi hukum Islam, zat pembahasan ini apa hukumnya? Mafhum insyaallah. Zat permasalahan apa hukumnya ini kita bahas. Nah, sebuah ketetapan pemerintah kalau itu ditetapkan babnya beda lagi. Tapi kita membahas zatnya hukum. Kalau haram, pemerintah maksa mau diapain? Kita turutin, kita wajib taatinya. Karena itu lebih kecil mafsadahnya daripada yang lain. Jadi kadang-kadang nggak dibedakan masalah ini. Membahas ini katanya ikut campur dengan pemerintah. Ya hitakillah. Anda nggak bisa lazim nggak begitu. Ini pembahasan agama. Agama kita bahas sesuai real agamanya. Boleh atau enggak? Urusan boleh, kalau enggak boleh, pemerintah menetapkan. Kalau kita boleh tidak taat, ya kita enggak taat. Kalau kita wajib taat karena pemerintah memaksa, babnya beda.
Mafhum? Nah, sekarang orang-orang ikut BPJS itu karena apa coba? Dan rata-rata menyesal kan? Kok menyesal, ya Allah, kenapa nggak sakit aku duitku kemana lagi? Dan iya, gimana coba bayangkan? Nah, poin keempat tambahan dari antum, kok nggak asuransi dari negara tidak memotong gajinya antum? Dari negara atau dari perusahaan lain gitu kan? Jadi ada perusahaan asuransi kesehatan itu yang bekerja sama sama perusahaan negara. Dari perusahaan yang ngasih asuransi ke antum, bonus begitu? Iya, benefit. Gak ada masalah. Oh, terserah perusahaan. Wong dia berusaha, antum dikasih bonus oleh nggak mengambil kerugian dari antum sama sekali. Enggak lah, wong itu pemberian dari dia, akadnya hibah kok. Iya kan? Jadi pun saya bilang siapa yang sakit dapat asuransi dari kami gratis. Ya, siapa yang sakit itu hibah dari antum. Akadnya bukan akad muawadhat. Beda kalau antum bayar. Itu namanya akad gharar, nggak benar kan antum bayar rugi. Kalau nggak sakit, ini kan nggak ada yang merugikan dari antum. Apa yang merugikan? Dikai aku ora mudeng panitia wis kon jawab kon ngisi ngene panitia jelas insyaallah. Baik, ada pertanyaan lain? Anda bertanya, selesaikan dulu baru bertanya. Ustaz. Ya. Kembali ke bab gadai, Ustaz. Bab apa? Gadai. Gadai, ayo. Kalau misalkan ada fulan menggadaikan mobil ke kita, Ustaz, ya, misalkan 20 juta, Ustaz. Nah, suatu saat dia utang antum. Iya, 20 juta mobilnya ditaruh ke saya misalkan. Kalau misalnya kita mau, berarti kan ini kan enggak boleh dipakai, Ustaz. Kalau misalnya kita pas terputus sekali, terus kita sewa, Ustaz. Mobilmu saya pakai tapi kita sewa. Itu boleh apa enggak, Ustaz? Gak ada masalah. Karena itu bukan manfaat, dua akad yang berbeda. Dua akad yang berbeda. Antum tidak mengambil manfaat dari gadai tadi, tapi antum menyewa. Maka manfaat itu kembali kepada dua pihak. Anta juga mengambil manfaat, dia juga mengambil manfaat. Maka pendapat yang kuat gak ada masalah. Karena manfaat dari utang piutang dibagi lagi menjadi 3. Ada manfaat murni kembali kepada yang mengutangi, ada manfaat yang kembali kepada yang hutang, yang nomor 3 manfaat kembali kepada yang mengutangi dan yang hutang. Di situ 2 manfaat kembali ke siapa? Yang punya mobil, dia dapat manfaat dari mana? Sewa. Kemudian yang menghutangi manfaat enggak? Manfaat enggak jauh-jauh ngambil mobil. Maka itu tidak ada masalah. Beda kalau antum pinjam, itu berarti manfaatnya kembali ke sowo. Ke sowo. Yang menghutangi toh, yang dihutangi kecut. Pakai kan? Ya. Enggak ada. Kalau mazhab Ibnu Hazm baru boleh. Karena Ibnu Hazm tidak mengingkari kias. Berarti uang dengan emas gak ada masalah. Walaupun tidak ya dan biadin. Tapi karena itu permasalahannya karena dia mengingkari kias. Dan ini enggak benar.
Jadi pingin online ya. Nah, ya dan biadin adalah di akad di majelis, serah terimanya di majelis itu. Serah terimanya di majelis itu. Enggak mesti. Enggak mesti. Itu terlalu hulu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ketika terjadi transaksi, al-ibro di majlisul akad. Di majlisul akad, dan banyak menyarah ketika menyarah ya dan biadin ay fi majlisul akad. Di majlis akad itu transaksi harus apa? Harus ya dan biadin. Falaisa mana dhahir, yadan itu tangan dengan tangan. Ini terlalu berat sekali. Terlalu berat. Mana ya dan biadin dalam bahasa Arab ya kontan, tapi fi majlisul akad. Antum jangan pergi dulu. Baik. Ya. Kembali GoPay lagi. Ya, itu urusan mereka aja. Yang penting kita kan di areal tulisan. Adapun urusan dia menggunakan nggak menggunakan, yang mau ini mau urusan mereka. Saya lebih percaya dengan sebuah akad kertas tulisan tadi. Itu yang saya panggil, yang ambil. Karena ini kan tasawur, gambaran. Ustadz bilang begini kan menggambarkan. Ustadz lagi bilang ini kan menggambarkan. Kalau saya ada bukti sang itu menenangkan diri saya. Jadi nggak ada masalah. Ya. Butuh uang? Kreditnya lebih tinggi lagi. Khiyal. Ya jelas. Kasusnya antum mungkin seperti yang saya seperti yang saya contohkan tadi. Belajar siang tadi nggak? Sore tadi nggak hadir. Nah itu masalahnya tuh. Itu masalahnya itu nggak hadir tadi, itu masalahnya. Lah ya, itu masalahnya tadi. Terus Ana tadi sebutkan 2 surah. Pertama bai'ul ina. Jadi ana utang sama antum. Karena utang itu nggak menguntungkan, maka antum apa? Jual ke saya barang. Paham? Lalu barang ini saya jual kemana? Ke antum lagi, karena akadnya harus jual ke antum lagi. Ini bai'ul ina, nggak boleh kan? Udah paham ini? Surah yang kedua, aku utang sama antum, pengen beli sepeda motor. Jelas?
Udah nggak usah utang, tak beli ini sepeda motor. Ya, antum mau apa sih? Mau begini? Oke. Tak beliin ya. Nanti harga jual 20 juta, tapi tak jual ke ente 30 juta karena kredit. Ya wis gak apa-apa. Paham ini? Ini surat yang kamu maksudkan kan? Nah, ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Yang bilang nggak boleh karena khiyal kepada riba. Kok khiyal? Tipu muslihat, karepe ku riba. Utang te oleh bunga. Cuma carane pinter dheweke. Jelas ini yang dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Udah ini yang tertanyakan? Ya. Iya. Dia dapat barang, dia menjualnya otomatis di bawah daripada harga belinya di pasar. Kemudian yang utang tadi naikkan. Nah iya. 2 kali. Tambah lagi riba. Dolim riba bos. Plus. Ya. Lalu pemberian aja kok gak ada masalah. Pemberian kan jelas kan gak ada masalah. Pemberian kan mau ini kan gak ada masalah pemberian. Pemberian itu akad nggak jelas pun gak ada masalah. Contoh, aku kalau dapat rezeki anak-anak kasih antum, jelas gak ini? Gak jelas kan? Berapa anak kasih antum? Boleh nggak boleh? Ternyata dapat rezeki dikasih 1000 es, tiwasan tak tunggu mek 1000. Lah mau dikei kok ngamuk lebih. Dikei kok alhamdulillah sedikei 1000. Gak ada masalah, nggak perlu kita nanyain. Karena akad tabarruat nggak perlu jelas. Fasilitas. Barang. Pertama, Rasulullah SAW melarang jual beli yang sebelum dia qabad. Surah antum itu kan Anda sudah beli barang, terus antum belum terima barang itu. Iya, sampel sama aja barangnya, yang penting barangnya kan belum keterima. Al-ibro adalah barangnya antum. Terus antum mau jual ke orang lain. Ini adalah dilarang oleh Nabi. Anda harus open dulu baru kamu jual. Di antara alasannya para ulama, kenapa harus dikopen? Permasalahan adalah di jaminan. Ketika ini ada kerusakan, siapa menjamin? Pihak antum atau pihak perusahaan yang kamu beli tadi? Gak jelas. Berbeda dengan antum sudah kober. Maka ketika antum kober, semua risiko adalah Anda yang menanggung. Itulah fungsi daripada kober. Ketika antum suruh dia tolong transfer atau kirim ke AB yang saya sudah transaksi, ketika hilang, gimana coba, siapa yang menanggung? Ini ketidakjelasan inilah maka Islam menyuruh mengkober dulu sehingga jelas
jaminan kerusakan ditanggung oleh siapa? Pembeli. Anda supaya aman, Anda telepon seseorang sebagai wakil Anda. Maka sampaikan ke wakil, tolong ini kobet dulu di tempat ini. Cara mengkobetnya kulul biasa bi, kata Ibnu Umar. Masing-masing dengan keadaannya. Antum pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Ini sudah ya Pak ya, tak kobet Pak ya. Antum pindah. Antum pegang, pindah. Ada kobet. Kalau tanah piye mindahin? Antum mindah tanah loh. Ya enggak lah. Mana surat-suratnya tak pegang, sudah salih tak pegang, ada kulul biasa. Antum mau mindah tanah, bisa mindah tanah Pak. Enggak. Itu kalau ada persediaan, kita tidak melihat itu. Walaupun pihak, misal contoh apa yang terjadi itu mungkin di 1-2. Kalau dia bilang enggak, saya enggak mau tahu. Bahkan mungkin bisa dibatalkan akadnya antum. Enggak jadi karena ada pembeli yang lebih mahal karena belum antum kobet, karena mau jual ke yang lain. Dan itu hal itu supaya tidak terjadi yang demikian itu Islam melarang. Tidak boleh yang demikian. Sedikit ribet tapi aman di belakang. Makanya Islam mengajarkan yang demikian itu. Memang enak, singkat, gak butuh modal, gak butuh nyuruh orang, gak butuh ngirim ke antum, baru antum kirim lagi, ribet, duitnya keluar banyak. Tapi keribetan itu ketahuilah kaidah yang disebut Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa dan ditulis oleh Ibnu Rajab dalam qawaid beliau, Syekh Sa'di dalam kitab Qawaidul Hisan, ma'amara bihi syari', apa yang diperintahkan oleh syari' pasti mengandung maslahah yang khalisah atau maslahah yang rajihah. Wa ma naha bihi syari', apa yang dilarang oleh syari' pasti mengandung mafsadah khalisah murni mafsadah atau mafsadah rajihah, mafsadah yang kuat. Maka kita harus komitmen dengan syariat kita, itu lebih afdal dan lebih ahsan. Karena masalahnya di situ. Riba, yang ngasih itu pelaku riba. Baik. Ulama memberikan 3 penjelasan. Pertama, kalau barang yang engkau dikasih itu jelas dari uang riba, jelas ya, maka haram atau tolak. Jikalau uang yang diberi itu murni dari apa? Uang halal, maka boleh kamu terima. Kalau nggak tahu ini barang dari riba opora, lihat mana yang dominan dari uangnya dia. Paham? Kalau dominannya yang halal boleh antum ambil, dan jikalau dominannya dari barang haram tidak boleh kamu ambil. Contoh, antum tahu dia pas dapat uang riba gitu ya, Ustaz bagi-bagi kok temen yo aku oleh ribamu wis tak nyampe aku yo wis jelas gak oleh. Atau dia datang kok ada bagi-bagi, iya tadi saya dikasih saudara duit, nakus kelebihan duit lah, ada kelebihan duit saya dikasih saudara, tak kasihkan ke antum, maka jelas boleh. Kalau nggak tahu kira-kira dominan duitnya wong iki, dominannya halal, ambil yang halal, tawakal ala Allah. Kalau dominannya haram, jangan diambil, tawakal ala Allah. Jelas? Dua versi di antara para ulama. Ada mengatakan melihat akadnya. Kita akadnya jual beli. Kalau melihatnya akadnya jual beli nggak ada masalah. Karena akad kita adalah jual beli.
mau urusan dari haram, urusan dari yang lain, akad kita akad jual beli. Pandangan dia lihat akadnya. Bapak insyaallah. Pendapat yang kedua, kita nggak melihat akadnya, tapi duit yang dipakai untuk transaksi. Jelas? Kalau dia melihat dari duit yang dipakai transaksi dan itu duit awal riba, maka nggak boleh transaksi dengan itu. Dua pendapat, saya condong pendapat yang pertama. Karena kita masalahnya adalah transaksi jual beli, nggak ada masalah. Kecuali kalau duit itu duit nyolong, bedakan riba dengan uang mencuri, uang korupsi, bedakan. Kalau kenapa ulama membedakan? Kalau uang riba yang dimintai duit itu ridho, kebanyakan ridho. Kalau duit curian, pemilik uang nggak ridho. Faham insyaallah? Maka bedakan. Kalau dia jual beli barang pakai duit mencuri, berarti duit itu nggak dia miliki. Paham? Nggak sah jual belinya, nggak boleh. Selama antum tahu itu. Tapi kalau dari uang riba, masih ulama mengatakan boleh, karena transaksi itu dia ridho, walaupun transaksinya itu nggak benar. Mafhum insyaallah? Baik. Ya. Nanti dilanjut langsung. Enggak, aku langsung pulang, cukup. Nanti selesai, Pak. Iya, selesaikan sebentar. Setelah lagi satu lagi. Karena udah capek pol. Disuruh ngaji terus. Nominalnya sudah di Gak apa-apa. Jual beli bisyarat gak ada masalah. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, Jabir itu punya unta. Unta itu bati usair, lambat pol. Kata Rasulullah, wahai Jabir, pilih jualah kepadaku. Kata Jabir, enggaklah Rasulullah, hadiah telak, hadiah untuk gak tuku. Yes. Setelah dituku dengan beberapa uqiyah, tapi dengan syarat hamalani ilal Madinah. Syarat unta itu membawa ke kota Madinah. Maka boleh mensyaratkan sesuatu selama syarat itu tidak melanggar syariatnya Allah dan tidak melanggar maksudul nikah, maksudul akad, tujuan akad. Kalau dia dengan menempati 3 bulan itu tidak menyelisih akad, jadi nggak ada masalah. Mafhum? Wa kullu syartin laisa fi kitabillah al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harram halalan. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jelas? Mafhum? Tapi kalau gini, kamu boleh beli, tapi jangan kamu pakai. Itu menyelisih akad, gak oleh. Atau boleh kamu nikah dengan anakku, tapi gak boleh dijimai. Itu ngawur, menyelisih akad gak boleh. Karena akad barang bisa dimanfaatkan dan bisa dimiliki. Kok gak oleh dimanfaatkan lebih? Taib, boleh nikah dengan anakku tapi nggak boleh dipoligami. Oleh nggak syarat ini? Boleh nggak syarat ini? Dua pendapat di antara para ulama. Boleh. Ada yang mengatakan syarat batil iyakan, tapi nggak usah di batil. Pendapat pertama. Pendapat kedua sah, dan saya condong pendapat yang kedua. Karena apa yang kedua? Sah syarat itu dan harus ditunaikan. Kalau sampai antum poligami, perempuan tadi bisa menggugat cerai.
Itu pendapat yang paling kuat. Kenapa? Dia syarat tidak boleh dipoligami. Apakah melanggar aturan Islam? Tidak. Apakah melanggar syarat? Tidak. Karena seorang wanita yang tidak mau dimadu itu gak bisa dihukumi kafir, gak bisa dihukumi apa. Karena wanita yang tidak mau dipoligami itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama membenci syariatnya Allah, dan ini kafir. Karena wakarihu ma anzalallahu fa'ahbata amalahum. Ketika mereka membenci kepada apa yang Allah turunkan, kafir mereka. Allah hanguskan amal-amal mereka. Tapi ketika mereka tidak mau dipoligami karena fitrahnya wanita tidak mau berbagi, maka di sini adalah boleh, tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian perang, dan perang itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Sahabat saja itu membenci secara jiwa terhadap perang. Mafhum? Dia nggak membenci kewajiban perang, tapi dia benci perangnya karena meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan semuanya. Tapi itu dilawan oleh para sahabat sehingga tetap berperang. Maka ketika wanita atau wali mensyaratkan yang demikian itu bukan karena benci terhadap syariatnya Allah, tapi masih belum bisa berbagi, maka berarti tidak melanggar aturan Allah dan nggak melanggar syariatnya Allah, wajib ditunaikan. Maka bagi wali, boleh Anda mensyaratkan ini kepada calon mantumu untuk tidak dipoligami, ini anak saya, boleh aja. Tapi lebih bagus lagi justru nak menipoligami, nak, lebih jempol. Baik ya, sampai di sini insyaallah. Aduh, baru kita belajar satu kaidah ya. Dari pagi berapa pertemuan ini? 5 pertemuan. Baik, berapa jam itu? Dari jam 8 wis pokoknya akeh nggak kehitung. Baru satu kaidah. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah taala. 6 jam semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.